Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ratu Masari Wijayanti. Saya salah satu dosen dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Saya jadi dosen semenjak 2022 dan mengikuti tes CPNS. Kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah Ilmu dan Teknologi Pengolahan Hasil Ternak. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah berpraktek di mana ada 3 SKS. 2 SKS itu dilakukan dalam kelas atau materi, kemudian 1 SKS-nya dilakukan praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK, di mana CPNK 1 berbunyi, mahasiswa dapat memahami, mengetahui, dan mampu menjelaskan serta dapat mengaplikasikan dengan terampil dasar teknik pengolahan hasil ternak yang benar. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan keterkaitan serta substansi pemanfaatan produk olahan sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan dalam usaha pengolahan hasil ternak. Setelah capaian pembelajaran atau CPNK akan diteruskan dengan subcapaian CPNK yang terdiri dari 1. Mahasiswa mampu memfokuskan sejarah perkembangan produk olahan di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu mendiagramkan korelasi sejarah produk olahan hasil ternak di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendefinisikan teknologi hasil ternak secara umum. Yang keempat, mahasiswa mampu mendiagnosis keterhubungan produksi ternak dengan produk olahan hasil ternak. Yang kelima, mahasiswa mampu mengelompokkan produk olahan hasil ternak. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan penanganan dan pengolahan hasil peternakan yang bernilai guna dan bernilai ekonomis. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami pengertian dan konsep pengolahan hasil ternak. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami prinsip pengolahan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu melakukan pengembangan industri yang bersih, clean industri dalam teknologi pengolahan hasil peternakan. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menerapkan teknologi pengolahan hasil peternakan dari daging, susu, telur, kulit, dan produk lainnya. Yang ke-11, mahasiswa mampu mengolah limbah pengolahan hasil peternakan atau hasil sampingan. Yang ke-12, mahasiswa mampu membuat produk olahan hasil ternak. Yang ke-13, mahasiswa mampu memahami bagaimana standar kebersihan produk olahan hasil ternak. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mempraktikkan pembuatan produk olahan dan pemasarannya. Saya melakukan penelitian pada tahun 2024, di mana penelitian ini merupakan penelitian berlanjut dari penelitian 2021. Penelitian 2021 merupakan penelitian berkelompok yang dimana didanai dari hibah bersaing oleh Universitas Jambi. Kemudian 2024 saya melakukan penelitian lanjutan dengan judul Optimasi penambahan berbagai konsentrasi minyak ikan patin terhadap kualitas omega 3, omega 6, dan omega 9 pada whey susu sapi. Penelitian ini menghasilkan satu publikasi jurnal yang terakreditasi SISTA 3. Penelitian ini juga menjadi dasar saya dan juga menjadi acuan saya untuk menambah ke dalam materi perkuliahan saya. Karena saya itu dimulai dari tahun 2022. Tapi pada 2024 saya melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan dana hibah bersaing dari Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Pengabdian ini berjudul Sosialisasi Beternak Kerbau dalam memahami karakteristik tingkah laku berkembang dan makan kerbau di Desa Palangkaraya Kepuas. Penelitian ini didasarkan bahwa di daerah tersebut tidak banyak peternakan kerbau dan juga di daerah tersebut peternak atau petani tidak memahami bagaimana cara pembuatan kolam ternak yang baik dan benar dan juga tidak memahami bagaimana cara beternak kerbau. Seperti yang kita tahu, daerah Kalimantan Tengah merupakan daerah beriklim tropis dan juga suhunya lumayan tinggi. Demikianlah penjelasan saya tentang deskripsi RPS dari mata kuliah ini. Baiklah, selanjutnya kita akan menonton secara langsung bagaimana pengaplikasian teori pembelajaran di dalam kelas. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, jumpa lagi sama saya ya sekarang dalam mata kuliah Ilmu dan Teknologi Pengolahan Hasil Ternak ya. Jumpa lagi mata kuliah ini merupakan mata kuliah bersyarat praktikum ya. Dia ada 3 SKS. 2 SKS-nya itu adalah pertemuan kelas ya tatap muka dan 1 SKS-nya itu adalah praktek juga atau praktikum ya. Kita melakukan praktek. Mata kuliah ini memiliki tata tertib ya. Yang pertama, berpakaian bebas sopan ya. Kalian di sini harus berpakaian bebas sopan bagaimana? Boleh kalau memakai baju kaos nggak apa-apa. Pakai baju kaos tidak apa-apa asal jangan pakai training ya. Jangan pakai training. Kemudian yang cewek berpakaian sopannya bagaimana? Boleh kalau pakai aku boleh, tapi jangan rok pendek. Ntar yang cowoknya nggak bisa konsen dari kelasnya ya. Ini bebas sopan, harus tetap sopan ya. Kemudian boleh kalau pakai sendal, jangan lah. Kita kan nggak ke pantai, jadi nggak boleh ya pakai sendal.
Kemudian menjaga sikap dan sopan santun selama perkuliahan berlangsung. Ini remaja ya, menjaga sikap. Kalian kan udah mahasiswa ya, masih bisa lah ini. Kemudian penilaian diambil dari tugas, kuis, UTS, dan UAS. Ini nanti pada saat di tengah perkuliahan ada tugas, kemudian ada kuis, kemudian ada ujian tengah semester dan UAS ya. Selanjutnya, ini merupakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, memahami prinsip dasar pengolahan hasil ternak, menjelaskan jenis-jenis hasil ternak dan karakteristiknya. Dan kemudian yang ketiga, menganalisis teknik pengolahan hasil ternak yang efektif dan aman. Kemudian mampu mengembangkan inovasi berbasis teknologi pengolahan hasil ternak. Ya. Kemudian untuk mata kuliah ada susu dan produk olahannya, ada daging dan pengolahannya, ada telur dan pengolahannya, hasil ikutan ternak seperti kulit, tulang, darah dan sebagainya, teknologi pengawetan, peningkatan nilai tambah, taman pangan dan aspek mutu. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya lupa tadi absen dulu lah ya. Oke. Yang pertama, lupa dari Dir. Yang kedua Ibnu. Dir. Noel. Dir. Oke. Messi. Yudika. Chris. Nah, Chris ini selalu namanya selalu dipermasalahkan setiap semester ya. Ini Chris apa Chris apa ini? Chris apa? Oh ya, ini ada lagi Chris mana? Izin. Kenapa dia izin? Sakit? Apa? Nggak tahu. Kalian harus tahu lah. Karena teman kalian lagi galau gitu kan, malas kuliah gitu kan. Oke. Selanjutnya, B. Oke, ini ada aja ya sisanya ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja. Hasil ternak dan potensinya. Ada susu. Susu ini dihasilkan dari sapi, kambing, domba, dan juga kerbau ya. Kemudian ada daging. Daging ini dihasilkan dari sapi, ayam, kambing, babi, dan lain sebagainya. Kemudian telur ini dari ayam dan bebek ya, atau hewan apa? Unggas ya benar. Kemudian ada madu, ada kulit, ada lemak, ada darah dan tulang. Kemudian ada limbah hasil ternak sebagai sumber nutrien atau produk olahan lainnya. Nah, madu, kulit, lemak, darah dan lain sebagainya ini merupakan hasil isutan ternak ya, bukan bahan pokoknya atau bukan bahan utama. Tapi tetap akan kita bahas di materi kuliah ini. Kemudian teknologi pengolahan susu, pasteurisasi dan sterilisasi. Ada fermentasi yogurt, kemudian produk olahan keju, mentega ini dari susu ya. Kemudian studi kasus pemetaan oke, ini merupakan hasil penelitian saya dari tahun 2024. Nanti akan kita bahas juga di materi kita. Kemudian teknologi pengolahan daging, nah ya, pengolahan primer, pemotongan, penyimpanan, pendinginan. Kemudian pengolahan sekunder, ada sosis, nugget, dan dendeng. Kemudian teknologi pengawetan, ada penggaraman, pengasapan, dan pengeringan. Dan standar mutu dan keamanan. Jadi setiap produk makanan itu, kalau seandainya kita ingin membuatnya dan juga ingin memasakkannya, harus ada standar mutu keamanan. Ya, standar mutu keamanan dan juga keselamatan untuk konsumen itu ada lagi. Kemudian ada lagi teknologi hasil ternak. Ini teknologi pengolahan telur. Ya, telur apa saja? Telur asin, telur pasteurisasi, serbuk telur, penanganan penggunaan telur sebagai bahan baku industri pangan, dan juga ada untuk industri peternakan. Seperti apa? Nah, telur itu bisa dijadikan misalnya tepung telur. Ya, tepung telur bisa dari keramannya, bisa juga dari telurnya. Kemudian inovasi produk hasil ternak, fortifikasi nutrisi, omega 3, probiotik dan yang lain, penguatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi, produk fungsional dan makanan kesehatan. Contoh inovasi. Nah, ini contoh dari penelitian saya di Banawe susu plus minyak ikan patin itu bisa jadikan minuman fungsional tinggi omega 3, 6 dan 9. Ya, ini dari hasil penelitian saya. Jadi sudah saya lakukan penelitian. Setelah itu baru kami mengetahui ternyata di dalam itu bisa dijadikan minuman. Tapi ini belum dipasarkan atau belum diuji cobakan ke masyarakat. Hanya sebatas penelitian. Dan juga penelitiannya sudah ada di jurnalnya.
gitu materi. Audio Jungle. 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 Kaki jalan banyak materinya. Yakin? Oke. Kalau kaki belakang sama ini, sama khas dalam. Paling mana paling banyak pakainya? Khas dalam itu kalian tahu kan? Sapi, misalnya ini bentukan sapi, kemudian kan ada perut di dalamnya, nah di belakang perut itu, di tulang itu ada khas, ada daging itu sampai ke umumnya, terus ke kepala lehernya, ada bagiannya itu, kiri kanannya itu, dalam itu khas dalam. Sementara itu luar yang di bagian sebelah sini sapi itu khas luar. Nah, itu mana yang namanya pakainya? Khas dalam atau kaki belakang sapi? Khas dalam paling banyak, ya. Kenapa khas dalam itu? Karena khas dalam itu merupakan tempat beberapa akumulasinya protein dan juga mineral. Kalau kaki itu sering digunakan untuk berjalan, ya. Di mana itu paling banyak itu di situ itu serat gitu, serat dan juga paling banyak itu mineralnya. Nah, kalau lemaknya bagaimana? Lemaknya, lemaknya itu terletak ada di bagian perut di depan, ya, di perut di depan. Iya benar, perut kita di depan itu lemak semua tuh, makanya kan kalau orang rata-rata buncit itu nggak di belakang, ya. Lemaknya itu selalu di depan, ya. Di perut gitu, ya, penumpukan lemak gitu kan, jadi gitu. Ya. Jadi penumpukan lemaknya di situ ya. Jadi ada kan perbedaannya ada, ya. Jadi kalau seandainya bagian proteinnya itu sangat bagus, protein mineral itu sangat bagus untuk tubuh. Ya, jadi karena ada beberapa orang, kalian pernah dengar atlet itu hanya dia memakan daging, dia karbo rasanya ya, dia karbo hanya memakan daging, tidak memakan lemak, tidak memakan nabati ya, rasanya tidak memakan sayuran, tidak memakan nasi, gitu kan, hanya memakan daging. Bagus tapi ada tapinya. Apabila sering dikonsumsi, itu bakalan terjadi yang namanya menipiskan energi. Jika ini bergerak sepanjang ini, itu menggunakan energi dari mana cadangan lemak. Ya. Cadangan lemak kita di mana? Itu di lemak-lemak perut, di lemak badan, di situ. Jadi kalau seandainya kita tidak memakan daging, ya, tidak memakan yang lain, otomatis itu tidak sanggup. Lemaknya itu bergerak daging untuk energinya itu tadi kan, itu berkurang. Itu bisa menyebabkan terjadinya apa? Anemia. Dan juga bisa menyebabkan penyakit. Jadi kita makanan kita harus seimbang. 4 sehat 5 sempurna. Susu, daging, telur itu 3. 4 sehat 5 sempurna 3-nya dari produk hewani. Ya, daging, susu, telur itu merupakan produk hewani. Dan itu merupakan sangat penting. Ya, sangat penting untuk tubuh. Nah, kita sebagai makan dan juga apalagi kita sudah belajar pengolahan hasil ini harus bisa memahami apa sih pentingnya yang bisa membuat produk ini. Dan kita tahu makan daging terus bosan ya. Makanya gitu ya kan, makan daging terus bosan gitu kan. Enggak. Jadi makanya dibuatlah inovasi. Ya, makanya dibuatlah inovasi produk makanan sehingga kita tidak bosan mengkonsumsi daging dalam bentuk biasa. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan kuis ya. Kuis di sini saya akan membuat soal. Ya, saya akan membuat soal. Nah ini sterilisasi ya. Ini sebenarnya ini materi kita selanjutnya ya, materi ini akan saya sampaikan.
Definisi standar dan klasifikasi susu ya. Di sini ada susu cairan berwarna putih ya, disekresikan oleh kelenjar memakai hewan mamalia, terutama sapi sebagai sumber gizi utama bagi anaknya dan menjadi bahan pangan penting di Indonesia. Ya. Jadi susu ini merupakan minuman utama yang kita minum sebagai manusia dan juga ternak. Ya, kecuali ayam ya, kecuali hewan yang bertelur ya, unggas ya, itu nggak melahirkan. Nah, sebagai indukan atau sebagai seorang induk ini biasanya susu pemakannya adalah kolostrum. Ya, kolostrum dan kolostrum yang dikeluarkan dan itu yang bisa menjadi antibodi untuk kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi standar susu ini proteinnya 2,7%, lemak 3% dan berat jenisnya 1,28 dan pH 6,6 sampai 6,8. Bebas bahan pengawet dan antibiotik. Ya, ini untuk standar susu. Kemudian untuk keadaan susu, ini ada normal, ada tidak normal. Normalnya segar, putih bersih, tidak berbau asin. Tidak normal, berbusa, berbau asam, atau busa berwarna dan terkontaminasi. Ini klasifikasinya berdasarkan pengolahan susu segar, pasteurisasi, UHT dan bubuk. UHT itu apa? Ultra high temperature. Artinya susu yang mengalami pemanasan ya, pemanasan atau sterilisasi menggunakan panas gitu kan. Ini. Kemudian berdasarkan lemak ada full cream, low fat dan skim. Ini berdasarkan sumbernya sapi, kambing, domba dan kerbau. Ini untuk kuis kita nanti. Oke, kita kesini dulu. Komposisi lanjutan susu dan sanitasi dan peralatannya. Ya, komposisinya ada skim, susu tanpa lemak, laktosa, kemudian mineral dan vitamin, sanitasi peralatan susu. Ya, kemudian ada produk olahannya, di susu segar, kemudian krim, susu konsentrasi dan susu fermentasi serta susu kering. Nah, jadi susu cair ini susu yang biasa kita minum. Itu biasanya susu yang diperah, kemudian dilakukan penyaringan, kemudian dilakukan pemanasan sebentar, dan itulah yang kita minum, susu segar. Kemudian ada lagi susu namanya susu krim. Nah, susu krim ini bagaimana? Susu krim ini adalah bagian lemak susu yang dipisahkan digunakan untuk wiping, butter, dan makanan penutup. Nah, inilah yang saya bilang tadi tuh, susu krim ini itu adalah terbuat dari fat. Fat itu merupakan hasil pisahan susu yang dari pisahan whey dan susu. Whey itu dalam bentuk cairnya dan fat itu dalam bentuk padatnya. Ya. Kemudian susu konsentrasi, susu kental manis ya. Ini yang biasa, ini menggunakan perlakuan. Dan jangan lupa, susu kental manis itu juga merupakan bagian dari inovasi. Ya, ingat inovasi itu berbeda dari yang awal. Susu kan kalau susu yang normal kan cair ya, cair. Nah, setelah ini kental manis dia berbeda lagi. Kan dia kental, seperti namanya kental manis kan berbeda dan itu merupakan inovasi dari produk olahan susu. Ya, kemudian fermentasi yogurt, kefir. Nah, ini merupakan inovasi juga ya. Kemudian ada Yakult ya, Yakult itu dari Jepang menggunakan bakteri ya. Nah, kemudian susu kering. Nah, ini biasanya susu bubuk ya, dibilangkan bakal hingga umur simpannya bisa panjang. Nah, setiap perlakuan inovasi yang kita lakukan terhadap produk olahan itu satu tujuannya, meningkatkan daya simpan. Daya simpan awal dari produk olahan, dari awal bahan utamanya itu bisa disimpan 1 hari. Jadi setelah diolah bisa disimpan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Oke, demikian untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa untuk minggu depan. Apabila ada yang ingin ditanyakan setelah kelas ini bisa langsung hubungi saya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.